Selamat malam rekan-rekan yang terkasih, senior friend Gerakan Pemuda. Dalam Zoom prayer kita malam hari ini di tanggal 12 April, kita akan bersama-sama berdoa dan juga mendengarkan firman. Saya bacakan petugasnya. Untuk doa pembuka ada Bung Diaken Valeri Siwi dari GPIB Cinere, kemudian pemuji Bung Richard Umbas dari Sumber Kasih, Pelayan Firman, Bung Penatua Victor Worotikan dari GPIB Pasar Minggu, doa syafaat ini dibantu oleh Bung Penatua Mersi Mandagi dan Usi Desi Makpal. Untuk itu kita akan sama-sama menyiapkan diri, kita masuk di dalam pelayanan kita. Silakan rekan Richard Umbas, kita mulai ya. Setelah itu baru, oh ya, doa pembukanya Pak Valeri setelah pujian ya. Oke. Saya mute semua. Sebentar ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, silakan rekan Valerie. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kami dapatkan, boleh kami sampai saat ini. Inilah kami Tuhan, sebagian kecil dari SFGP, kami akan memulai ibadah ini lewat konferensi Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati Kak Eki Woroti akan memberitakan firman, saya akan mau menorehkan firman-Mu dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Sehingga keluar dari tempat ini Tuhan, firman-Mu boleh membawa dampak perubahan bagi kehidupan kami dan orang-orang yang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Silakan Bung Eki untuk berdoa sebelum firman, dan silakan. Selamat malam rekan-rekan yang terkasih. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini, sekali lagi saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan kelelahan dan keletihan kami bersyukur dan bersukacita karena kebaikan Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali, walaupun hanya melalui ruang virtual ini ya Bapa, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan bergumul bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Dan pada saat ini kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami diizinkan mengerti kehendak Tuhan lewat pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, malam hari ini karena nggak ada tema khusus, saya diminta mencari satu bahan. Biasanya memang sekarang ketika kita jadi presbiter makin lama rasanya kalau persiapan 1-2 hari itu susahnya minta ampun. Ya. Tapi saya mencoba mempersiapkan diri. Kita akan membaca dari Lukas pasal 24. Saya berharap nanti kita membaca semua dari ayat 13 sampai dengan 35. Tapi malam hari ini saya hanya akan membaca untuk kita semua dari ayat 28 sampai 35. Tapi saya akan baca dari ayat 27. Kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Lukas 24, saya akan baca dari ayat 27 sampai dengan 35. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, kalau kita
berbicara di sekitar Paskah, ada satu hal yang sampai hari ini menarik untuk didiskusikan, untuk direnungkan bersama-sama. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya, bahkan meragukan Kristus sudah bangkit atau tidak. Dan memang kalau kita lihat dari Alkitab yang kita baca, sejak Tuhan Yesus disalibkan dan ketika berita kebangkitan itu, kita melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi topik yang sangat menarik, bahkan berusaha ditutupi. Dan sampai hari ini pun itu menjadi topik yang selalu diperbincangkan. Banyak orang yang masih belum percaya, dan itu memang terjadi sampai hari ini. Bahkan bukan orang lain, bahkan orang Kristen pun sebagian mulai meragukan apa benar Tuhan Yesus bangkit. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini mungkin ketika kita udah senior seperti saat ini, mungkin bukan sekali dua kali kita membaca perikop ini. Tapi saya mau mengajak kita merenungkan hal apa yang kita bisa temukan kembali dalam bacaan ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, saya coba membayangkan bahwa pada minggu ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, dan bangkit, adalah minggu yang sangat menggemparkan bagi Yerusalem. Ya, kita tahu hari itu juga ada hari Paskah, jadi orang banyak pergi ke Yerusalem, sehingga memang itu berita yang sangat menggemparkan, ya, sangat menggemparkan buat orang-orang pada saat itu, ya. Dan saya mencoba menempatkan diri saya, mungkin kalau kita saat ini ada di posisi kita saat ini masing-masing, kita mungkin agak skeptis dengan dua murid ini, ya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Kenapa? Apa nggak cukup 3 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka menceritakan berulang-ulang tentang apa yang akan dialaminya bersama mereka. Ya. Mungkin kita agak cibir mereka. Ya. Ngapain aja mereka 3 tahun gitu ya. Mereka tidur, mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang kurang gitu. Ya. Tiba-tiba hanya karena satu peristiwa iman mereka langsung luntur. Ya. Saya coba membayangkan apakah kalau saya menjadi bahagian dari murid Tuhan Yesus pada saat itu, apakah kita juga sama dengan mereka? Ya, saya harus katakan mungkin saya tidak jauh berbeda, atau kita mungkin tidak jauh berbeda dengan murid-murid pada saat itu. Ya. Yang sangat tidak percaya apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka saksikan. Ya. 3 tahun mereka melihat pekerjaan Tuhan Yesus, mereka melihat perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Yaitu yang diperbincangkan, ya, oleh dua murid ini. Ya. Harapan mereka tiap hari makin bertumbuh. Ya. Ketika mujizat pertama dibuat, sampai ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, ada terlalu banyak mujizat. Dan kita tahu waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang yang mengikuti dia.
Ya, mungkin mereka saat itu berpikir ini saatnya. Setelah mereka melihat kejadian-kejadian mujizat-mujizat Tuhan Yesus membangkitkan dan sebagainya, ini kesempatan untuk Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah benar Raja yang dinantikan, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan itu yang ada juga di dalam pikiran murid-murid ini. Tapi dalam sekejap, harapan itu lenyap. Dan lenyapnya itu sangat tragis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa guru mereka, ya, Kristus yang mereka percaya sebagai Raja itu, yang mereka percaya sebagai Nabi yang datang dari Allah, itu harus mati secara tragis di atas kayu salib. Yang bahkan ketika orang mengolok-olok Tuhan Yesus untuk turun dan baru kami akan percaya, itu nggak dia lakukan. Dan saya percaya kalaupun saya ada di sana, saya mungkin hampir sama dengan murid-murid ini. Yang benar-benar syok, yang kita menaruh pengharapan kita kepada dia, tiba-tiba pengharapan itu lenyap dalam sekejap. Bahkan, ya kalau kita lihat berita-berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari perempuan-perempuan itu, ya tidak ada, bahkan tidak ada yang kita lihat cukup meyakinkan murid-murid itu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran murid-murid itu. Apa mereka nggak ingat sedikit pun apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Ya. Saya susah mendalami. Dan itu juga yang mungkin diperbincangkan oleh dua murid ini. Ya, ketika mereka mau balik ke kampung mereka dari Yerusalem ke Emmaus, mereka berjalan dan itu yang diperbincangkan. Rupanya itu menjadi topik yang sangat menarik bagi mereka untuk mereka diskusikan terus. Ya. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri mereka dan mereka seakan-akan heran kenapa hanya dia yang tidak tahu tentang peristiwa. Jadi saya melihat bahwa seluruh Yerusalem tahu tentang peristiwa itu. That's a big news. Itu berita headline yang luar biasa di Yerusalem. Dan mereka sangat heran ada orang yang nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Ya. Dan kita tahu selanjutnya mereka berusaha menceritakan. Ya. Menceritakan apa yang mereka alami bersama guru mereka. Ya. Mereka cerita. Karena kita lihat di sini Alkitab menjelaskan mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mungkin yang 70 orang itu. Ya. Mereka menceritakan bagaimana pengalaman mereka tentang Yesus, harapan mereka tentang Yesus. Tapi harapan yang mereka harapkan itu tiba-tiba lenyap. Dan di sini kita bisa memahami bahwa apa yang mereka harapkan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan mereka ingin harusnya pahami. Ya. Itu yang saya coba pahami dari Lukas ini. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menegur mereka dan menceritakan tentang dirinya. Ya. Sampai di ayat 27 ini bahagian yang kedua, ya, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang dirinya kepada dua murid ini. Ada beberapa catatan yang menarik yang saya coba buat saya sendiri. Mungkin teman-teman punya catatan-catatan sendiri. Saya sempat berpikir, bertanya-tanya gitu ya, dari kitab Markus, Matius, dan Lukas, saya sempat tanya dalam diri saya sendiri, kenapa sih Tuhan Yesus
tidak memanfaatkan 40 days, 40 hari itu menampakkan kepada banyak orang, entah itu ke mahkamah agama, atau ke orang Farisi, atau yang ke lain-lain. Tapi justru bahagian-bahagian awal, dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, dan saat ini kita melihat dia menampakkan diri kepada 2 orang, yang 1 orang pun kita nggak tahu namanya siapa. Yang satu kita tahu namanya Kleopas, ya. Tapi kalau kita lihat tidak terlalu banyak nama Kleopas dibahas di dalam seluruh Alkitab. Yang satu kita bahkan nggak tahu namanya siapa. Tapi Alkitab menulis bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus. Ya, siapa mereka? It's not a big deal. Bukan orang yang penting banget kalau saya lihat. Kenapa sih Tuhan Yesus justru spend a lot of time menjelaskan atau menampakkan diri kepada 2 orang ini? Kenapa dia nggak ke murid-murid atau ke orang banyak yang pernah dia kasih makan dan sebagainya? Saya coba merenungkan bahagian ini, dan ini saya pikir ini luar biasa, ya, bahwa kebangkitan itu tidak, saya mau lihat gini, bahwa kita tidak perlu membuktikan bahwa dia bangkit gitu loh. Ya. Kebangkitan adalah sesuatu hal yang pasti bagi Kristus dan tidak ditentukan dari saya percaya atau tidak percaya bahwa dia bangkit atau tidak bangkit. Itu yang saya lihat. Dan ada seorang pendeta yang pernah mengatakan, seorang pendeta di Inggris, bahwa kebangkitan, ya, kebangkitan itu akarnya tertanam dalam sejarah, ya, rooted in the history. Lalu landasannya bertumpu kepada firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah kebenarannya diteguhkan dari experience, dari pengalaman iman, pengalaman hidup kita. Sejarah mencatat bahwa Kristus bangkit. Tidak ada yang meragukan itu sebenarnya. Walaupun banyak meragukan. Tapi kalau seandainya kebangkitan itu adalah kebohongan, apa mungkin kebohongan itu bertahan sampai lebih dari 20 abad? Ya. Tetapi ketika orang justru ingin mencari fakta, data bahwa dia tidak bangkit, sejarah berbicara, penemuan-penemuan justru menemukan banyak fakta bahwa Kristus bangkit. Ya. Yang kedua, firman Tuhan menjadi landasan kebangkitan itu. Ya. Sebelum dia hadir, sampai dia hadir dan dia bangkit, Alkitab sudah menyaksikan tentang kebangkitan Kristus, tentang karya keselamatan Kristus. Jadi bukan tugas kita untuk membuktikan bahwa Kristus bangkit atau tidak bangkit. Ya. Kita tahu dia bangkit. Saat ini kita percaya dia bangkit. Tapi yang paling penting adalah apakah pengalaman kita membuktikan bahwa Kristus itu bangkit bagi diri kita dan juga bagi kehidupan kita hari lepas hari. Apakah Kristus yang bangkit itu menghidupkan saya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan sampai hari ini. Kalau saya percaya bahwa Kristus itu bangkit, apakah saya juga hidup di dalam kebangkitan itu? Ya. Dan itu yang selanjutnya dirasakan oleh murid-murid ini. Ya.
catatan yang berikut, ya, dan kita bisa melihat di bahagian yang kita baca hari ini, ya, mereka mengundang Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hadir di rumah mereka. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mata mereka dicelikkan dan mereka tahu bahwa itu Kristus. Dan yang menariknya, mereka tidak tunggu sampai besok. Mereka yang mungkin lelah berjalan selama sejauh 7 mil, tiba-tiba kelelahan itu lenyap dan mereka bisa balik pada saat itu juga berjalan kembali 7 mil ke Yerusalem untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Apa yang menyebabkan dua orang murid ini memiliki semangat, mendapatkan kembali harapan itu, kekuatan itu? Ada beberapa yang tadi yang mau saya sampaikan. Yang pertama, benar tantangan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ya, mungkin waktu kita masih pemuda, mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu, ya. Rasanya nggak selesai-selesai. Setiap masa, setiap periode kehidupan kita, ada aja masalahnya. Ada aja challenge-nya. Kita berpikir, saya kan sudah jadi pelayan. Tetap aja ada challenge, ada tantangan, ada masalah. Yang kadang-kadang dapat menggerogoti dan membuat kita meragukan, ya, apa benar Tuhan itu hidup? Ya, kita memang tiap hari kita mungkin nggak ada bedanya dengan murid-murid, dua orang murid ini. Day by day kita melayani di gereja, tapi kadang-kadang masalah itu entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di tempat kita kerja dimanapun, itu siap membuat kita meragukan apakah benar dia hidup. Apalagi ketika setiap kita menghadapi masalah, kita berdoa, rasanya doa kita, Tuhan kapan doa saya dijawab? Yang ini kapan Tuhan? Bahkan mungkin kita lupa doa-doa kita yang kita naikkan sama Tuhan. Ya. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi saat ini. Saya percaya siapapun itu, orang percaya sekalipun, bahkan pendeta sekalipun, ya, tidak ada yang pernah lepas dari masalah. Ya. Dua orang murid ini udah ikut Tuhan Yesus 3 tahun. Ya, tapi dalam sekejap keraguan itu menghantui mereka, ketakutan, keputusasaan membuat apa yang mereka alami selama 3 tahun itu hampir lenyap sama sekali. Ya, itu kenyataan yang siapapun bisa hadapi. Ya, baik yang kenal Tuhan maupun yang tidak kenal. Apalagi kita yang mungkin tiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita melayani dan sebagainya. Ya, mungkin kita capek bahkan sampai kita bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar? Ya, ada yang mungkin karena berusaha memaksakan, sama seperti murid ini berusaha memaksakan pemahamannya tentang Allah yang besar, ya, bahwa dia harusnya jadi raja, itu yang membuat mereka akhirnya mengkerdilkan Kristus. Kadang-kadang kita merasa dalam diri kita tahu tentang dia. Kita paham tentang Tuhan Yesus. Karena kita udah ikut lama dia. Kita udah melayani dia lama. Tapi mungkin, dan saya harus akui, saya secara pribadi, saya belum banyak mengenal dia sampai hari ini. Mungkin saya mengenal dia dari apa yang saya pahami. Tapi hari ini saya mau belajar mengenal dia dari cara dia menjelaskan kepada saya tentang dia sendiri. Yang kedua, yang saya
catat di tempat ini. Ya. Murid ini memaksa Yesus untuk masuk, mengundang dia ke rumahnya. Walaupun saya pikir mereka masih belum paham saat itu. Tapi ketika kita bercerita tentang firman Tuhan day by day, pernahkah kita invite dia untuk masuk ke rumah kita dan juga hati kita? We insist, kita memaksa dia, Tuhan please come to my house. Datang ke tempat saya. Saya ingin berbicara. Saya ingin mengundang kau. Dan hal yang kedua yang saya lihat, bahwa mereka memaksa Tuhan, mengundang Tuhan masuk ke rumah mereka. Mungkin kita coba ingat, kapan terakhir kita mengundang dia? Kita memberikan tempat buat dia memimpin ibadah di rumah kita. Bukan saya, bukan orang lain, tapi Kristus. Yang ketiga, catatan yang saya dapat. Di ayat 30, dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yang saya catat di sini, ketika Tuhan berinisiatif memecah-mecahkan roti, mereka nggak komplain. Padahal mereka yang memiliki rumah itu. Ya. Tapi pada saat itu, dua murid ini memberikan posisi mereka kepada Kristus menjadi host di rumah mereka. Menjadi tuan di rumah mereka. Saya ingat beberapa renungan, beberapa khotbah yang saya sampaikan. Ya, kita sering undang, kita minta Tuhan Yesus masuk ke rumah kita, masuk ke hati kita. Tapi ada di mana dia? Apakah dia sekedar menjadi tamu kita, atau kita meminta dia memiliki rumah ini, memiliki hati kita, menjadikan dia host di rumah kita. Dan justru karena kesediaan dua murid ini memberikan tempat bagi Kristus menjadi host di rumah mereka, maka mereka dicelikkan. Dan mereka mendapatkan kekuatan baru ketika mereka melihat bahwa Tuhan hadir yang memberi hidup itu. Itu catatan yang berikut. Yang keempat, saya melihat bahwa semangat itu, semangat baru yang dari Tuhan karena kebangkitan, memberikan dorongan buat mereka untuk memberitakan kepada teman-teman mereka. Mereka melupakan kelelahan mereka setelah berjalan. Tapi mereka saat itu juga kembali ke Yerusalem menceritakan kepada teman-temannya. Dan catatan yang kelima, yang terakhir. Apakah kehadiran kita bisa menginspirasikan orang, bisa memberikan semangat kepada orang lain ketika mereka berbicara kepada kita? Kita mungkin bukan Tuhan Yesus, tapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita memberikan kuasa, memberikan kemampuan buat kita untuk menceritakan tentang
kabar baik itu yang bisa menginspirasikan, yang bisa memberikan kekuatan baru, semangat baru bagi orang lain. Mungkin dari rumah kita, dari keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, kakak, ibu, bapak. Apakah kita ketika kita berbicara, orang jadi semangat, orang jadi terinspirasi, dan kekuatannya datang karena ada kuasa ketika kita berbicara. Ini yang tema yang saya ambil, become a living church. Gereja kita bisa hidup ketika Kristus hidup di dalam diri kita. Dan bahagian yang terakhir bahwa kebangkitan Kristus itu dibuktikan dari pengalaman iman kita. Dari rumah kita, dari gereja, dari pelayanan, dari kehadiran kita dimanapun kita berada. Biarlah orang lain boleh melihat Kristus yang bangkit. Dari kehadiran saya, kehadiran teman-teman, mereka sangat bersemangat. Mereka ingin berbicara kepada teman-teman, kepada kita. Karena mereka bisa merasakan kuasa itu yang keluar dari diri kita, dari hidup kita. Yang mengangkat kembali orang-orang yang putus asa. Mulai dari rumah kita. Mulai dari gereja kita. Mulai dari persekutuan kita ini. Biarlah firman Tuhan malam hari ini yang saya boleh sharingkan, boleh menjadi berkat buat kita, dan terus memberikan kita semangat. Sampai kapanpun Tuhan memanggil kita, nggak ada pernah kata pensiun untuk melayani dan menginspirasi. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyiapkan berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bung Eki. Kita akan masuk doa syafaat. Kita dengarkan pujian dari rekan-rekan XGP Efata. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama
Sister Daisy dan Bung Mercy untuk melayani kita dalam doa syafaat. Baik, mari rekan-rekan, kita lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur di malam hari ini Bapa, melalui firman disampaikan oleh Bu Meki, mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa harus setia dan taat kepadamu. Biarlah makna kebangkitanmu, Yesus Kristus, itu memberikan kekuatan bagi kami masing-masing pribadi dalam menjalani kehidupan kami, juga di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Bapak, berkati Bu Meki, serta keluarga dan pelayanannya Bapak. Pakai dia terus menjadi saudara untuk Tuhan. Saat ini yang berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada, pejabat yang di daerah, sampai dengan yang di daerah. Biarlah ketika mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam pemerintahan, mereka boleh menjalani dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan. Misalkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu, para pemimpin bangsa kami. Ini juga menyerahkan untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di negara kami ya Bapak. Walaupun masih secara bertahap, kami boleh syukur Bapak bahwa vaksin boleh dilakukan. Kau menjaga biar memberkati untuk proses vaksinasi berikutnya. Biarlah hingga seluruh bangsa kami boleh mendapatkan vaksin COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk keamanan yang ada di bangsa dan negara kami. Belum lama ini kami mengalami aksi bom di gereja Katedral Makassar. Juga peristiwa kebakaran kilang minyak di Bolongan. Dan yang baru-baru ini Bapak untuk bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Engkau memberkati bangsa kami ya Bapak. Dan kami serahkan untuk bangsa dan negara kami dalam penjagaan dengan kasih. Biarlah hanya kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang menuntun dan memberkati. Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami serahkan untuk bangsa dan negara kami terusnya hanya dalam pimpinan dan penyertaan kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa berikut kami juga berdoa untuk anak-anak pemuda, ex-pemuda, keluarga-keluarga yang mungkin dalam minggu ini dan minggu berjalan berulang tahun. Ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan keluarga mereka. Ucap syukur Bapak untuk mereka-mereka yang bertambahkan satu usia. Biarlah melalui tambah usia yang Tuhan sudah berikan, itu makin memperkuat mereka untuk mereka senantiasa terus bergerak dan bersandar kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saya serahkan untuk syafaat ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami membawa SFGP Tuhan, kehidupan anggota dan pengurus dalam situasi pandemi dan tantangan kehidupan lainnya. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak mudah. Kami bersyukur Tuhan karena SFGP masih ada sampai saat ini, itu adalah karena anugerah dari Tuhan saja. Dan kami masih berdoa Tuhan dalam tantangan yang kami hadapi, baik dalam persoalan perekonomian, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan tolong kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk program kegiatan SFGP ya Bapak. Zoom Prayer SFGP yang setiap hari Senin dan Sabtu yang masih berjalan. Lalu rumah doa sebulan sekali. Kami juga punya kegiatan Sahabat Peduli SFGP. Lalu ada Crowdfund SFGP, FGD SFGP, Bikers SFGP, yang kami tahu yang belum berjalan karena situasi pandemi ini. Tapi kami yakin dan percaya suatu saat nanti semua kegiatan-kegiatan kami yang belum berjalan, Tuhan akan berikan
tepat pada waktunya, sehingga kami para pengurus maupun anggota yang di dalamnya boleh terus aktif dan saling berkomunikasi, berkoordinasi satu sama lain. Berikutnya Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan saja yang mengawal keberadaan mereka dan menyatakan kasih setiamu dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak dapat menggugurkan oleh penyakit apapun kuasamu ini. Sehingga dalam keadaan sakit pun, saudara-saudara kami tetap bersyukur, tetap hadir dalam penyertaanmu. Kami bawa Usi Desipati, yang saat ini menjalani proses cuci ginjal. Usi Susan Tarigan, Jemaat GPIB Marturia Jambi, sedang dalam proses pengobatan kanker stadium 4 di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Mbak Diah Sudarsono mengalami sakit kelenjar getah bening yang disebabkan limfoma. Ivenska Hitipeu Aihuan sedang dalam proses pengobatan tumor. Ini adalah sepupu dari Usi Evi Aihuan. Usi Dina Laisina di Palopo dalam proses pemulihan. Bung Salmon Pati di Tangerang dalam proses pemulihan. Bung Ivan Sonita Karya pasca operasi hemoroid. Bung Andris Manopo, ex-PGO Agape Cibubur, dalam pemulihan setelah terpapar COVID-19, dan Venska Aihuan, sepupu dari Usi Marta Tobing, yang hari Jumat tanggal 16 April akan kemo pertama. Mari Bapak, Tuhan berkati setiap upaya pemulihan, Tuhan hadir, Tuhan dampingi dalam setiap kelemahan mereka, dan Tuhan membuat anak-anak ini tetap mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit, sehingga mereka yakini dan percaya bahwa dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus, sakit penyakit mereka sembuh dan dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah seluruh doa syahwat kami Tuhan. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang asal, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan ketiga yang esa. Ya Tuhan beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Silakan Bung Eki tutup dengan doa dan berkat. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami kembalikan syukur, hormat, dan puji kami hanya kepada Kristus, Tuhan kami yang bangkit, Tuhan yang hidup, yang tiap-tiap hari mau berjalan bersama-sama dengan kami, yang tiap-tiap hari ingin hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong kami, agar tiap hari kami boleh menyerahkan waktu kehidupan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi pemilik hidup kami. Dan kami rindu tiap-tiap hari kami boleh hadir menjadi berkat, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Karena kami tahu Kristus hidup di dalam kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sendiri yang menjaga, memberkati setiap kami dan keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Eki dan teman-teman Jakarta Selatan. Terima kasih Bung Eki. Tuhan Bung berkati. Eki, terima kasih Bung Valerie, Terima kasih semuanya. Bung Mercy, Bung Richard, Terima kasih Susi semua. Daisy, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Firmannya. Mantap firmannya, Baru Bu. kali ini. Luar biasa, mantap. Luar biasa. Ini calon sinode nih, luar biasa nih Eki. Waduh, calon sinode. Tunjukan mukanya muncul. Sudah ada apa deh, sudah gini. Cukup. Bung Windu. Bung Eki, thank you Bung Eki ya. Hah? Halo Bro Windu. Finance firmannya Bung.